perbedaannya terletak pada titik tekan Suhrawardi atas peripatetik itu. Ya, jadi sebetulnya akhirnya sama. Jadinya akhirnya sama, karena sama-sama meminggirkan peripatetismenya. Kurang lebih seperti itu. Jadi sesungguhnya tidak ada perbedaan fundamental. Secara struktur tetap ada perbedaan. Baik, yang terakhir ya. Anda juga menjelaskan di sini tentang tasawuf falsafi Ibnu Sina mengenai cinta. Ya. Apa bahasa Arabnya yang digunakan oleh Ibnu Sina? Yang digunakan oleh Ibnu Sina itu al-aish. Coba bisa dielaborasi dalam hubungannya dengan filsafat sa'adah. Dengan sa'adah. Dalam konteks ini, terutama dalam kitab Al-Isyarat wa At-Tanbihat, jadi Ibnu Sina menggunakan istilah as-sa'adah dalam kitab Al-Isyarat wa At-Tanbihat itu untuk bicara bahwa tingkat kebahagiaan tertinggi adalah ketika manusia usul pada Allah. Demikian halnya juga Ibnu Sina berkata dalam kitab Fi Mahiyatil Ishq, berkata bahwa ujung daripada cinta itu berpangkal pada sesuatu yang tidak bisa berubah, yang itu adalah Allah. Baik, terima kasih ya. Dan ini juga dikembangkan dalam tasawuf modernnya Hamka ya. Baik, terima kasih Barakallah. Selanjutnya mempersilahkan anggota promotor Bapak Dr. Haji Munir Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pimpinan sidang. Gak boleh ngucapin selamat ya. Kalau diganti dengan bahasa Arab boleh. Baik. Uhanniukum akharat tahanni wa tahiyyat bi usulikum ala hadzal imtihan al-akhir insyaallah. Jadi dibolehkan. Baik. Saya ada beberapa hal yang membutuhkan klarifikasi dan ada beberapa hal yang harus diluruskan. Yang pertama tadi pertanyaan dari Pak Ibu sebenarnya sama. Ibnu Sina itu dianggap menyimpang. Menyimpang apakah Ibnu Sina itu? Nah, itu perlu klarifikasi. Kalau misalnya dia menyimpangnya begini. Lalu apa namanya? Siapa yang masuk orang yang menjudge Ibnu Sina itu menyimpang sedemikian? Yang pertama, anggapan penyimpangan Ibnu Sina berangkat dari Al-Ghazali, dan menyimpangnya Ibnu Sina itu terutama terkait dengan kodimnya alam. Jadi dianggap menyimpang karena pandangan Ibnu Sina dibaca oleh Al-Ghazali itu mengkadimkan alam, seakan-akan seperti itu dalam pembacaan Al-Ghazali, sehingga ini merupakan satu kasus di mana artinya Ibnu Sina itu bahkan bisa dinaikkan levelnya, tidak hanya menyimpang tapi juga kafir seperti itu. Itu yang saya tunggu. Sebut saja kafir, apa pakai menyimpang? Sudah dokter itu harus berani sedikit, tapi nggak jangan banyak-banyak. Ya, jadi dalam kategori Al-Ghazali disebut kafir. Oke. Tadi Anda menyebut karena Qidamul Alam. Masih ada dua lagi sebenarnya. Kenapa Ibnu Sina disebut kafir? Yaitu ilmu kulliyat wal juz'iyat. Dan yang ketiga masih lupa kan? Masih apa rasanya? Kebangkitan jasmani. Oh iya, Al-Ma'an. Nah itu. Nah itulah kenapa? Karena semua itu berlawanan dengan doktrin agama. Makanya
Ibnu Sina dianggap kafir. Tetapi sebenarnya kalau Anda baca lagi misalnya tafsir Ibnu Sina di Suratil A'la, itu Anda akan menemukan bagaimana tauhid Ibnu Sina itu. Jadi kalau Anda mengatakan dari aspek mistisismenya, dari aspek tauhidnya itu baca tafsir Suratil A'la Ibnu Sina. Itu yang pertama, klarifikasi. Jadi sebut aja kafir. Mau mukanya pakai besar atau kecil bebas. Yang kedua, catatan saya, abstrak Arabnya harus Anda perbaiki. Wah, walaupun saya tidak jago bahasa Arab gitu ya, tapi menurut saya ini lebih jelek dari bahasa Arab saya. Yang pertama, Anda tulis Aristotle. Aristotle kalau Anda terjemahkan ke dalam bahasa Arab bukan Aristotle, Aristotelisa. Nah, makanya bukan Aristotelia, Aristotelisia. Nah itu, jadi istilah-istilah Arabnya itu harus benar. Misalnya Anda tulis Al-Burhan As-Siddiqi, no, Burhanus Siddiqin. Gak ada Burhanus Siddiqi, Burhanus Siddiqin. Karena dinisbatkan kepada orang, para anbiya, auliya dan lain sebagainya. Nah itu kemudian ada juga